Terus-menerus menolak. Bab 227. Yos merasa yang dia sentuh bukanlah buah yang lembut, melainkan setumpuk daging yang tidak berasa. Hatinya pun tergerak. Dia yang pemilih, reaksi pertamanya adalah langsung melepaskannya. Tidak peduli Jane akan merasa canggung atau tidak, langsung membelakanginya. Mengerutkan dahi membentuk 3 garis dengan suara yang dingin dan tidak berperasaan berkata, "Jane, sudah terlalu malam. Kamu lebih baik memakai baju dan pulang." "Yos, apa yang sedang kamu katakan?" Wajah Jane membeku dalam seketika. Suara bicaranya juga menjadi tegang. Apa maksud Yos? Menyuruhnya datang lalu menyuruhnya pergi. Apakah bukan karena dia menginginkan makanya menyuruhnya datang kemari? "Pakai bajumu." Yos dengan tidak sabar mengulanginya. Tidak, dia merasa sama sekali tidak benar. Dia dengan kesal menyuruh Jane datang kemari. Ternyata memang adalah keputusan yang bodoh. Dia benar-benar sudah terlalu marah karena Darlene, makanya melakukan hal seperti ini. Sekarang, kelihatannya selain wanita yang menjengkelkan itu, dia sama sekali tidak bereaksi dengan wanita lain. Wajah Jane bisa dikatakan sedikit aneh, tapi dia dengan cepat menyembunyikannya, melihat punggung pria yang berotot, ditambah dengan meminum bir yang begitu kuat. Tidak tahu dari mana datangnya keberanian itu. Mengangkat tangan dan melepaskan kaitan di punggungnya. Branya yang tipis pun terjatuh di lantai. Tatapannya bersinar, menyodorkan tangan dengan tenaga yang kuat, memeluk pinggang pria yang berotot. Menempelkan dadanya yang berisi pada kemeja pria itu. Seperti kelinci kecil yang menyedihkan. Tidak berhenti mendekatinya dan bergerak. Dengan menyedihkan dia berkata, "Yos, kamu jangan menolakku ya. Mendengarmu menelponku, kamu tidak tahu betapa senangnya aku. Yos, aku benar-benar sangat mencintaimu." Dia tidak percaya dengan tubuhnya yang menggoda. Yos tidak akan tergerak. Pria manapun seharusnya tidak akan bisa menahan godaan seperti ini. Jane semakin berlebihan dengan tangannya yang disertai godaan disodorkan ke bagian bawah perut pria. Hanya saja jarinya masih belum menyentuh tali pinggangnya. Pergelangan tangannya sudah ditahan oleh sebuah tangan yang besar. Suara Yos begitu dingin karena dia yang memanggilnya kemari, makanya dia tidak mengatakan ucapan yang terlalu kasar. Tapi kesabarannya sudah habis. "Jane, hari ini aku tidak memiliki suasana hati. Jadi kamu sudah boleh pergi." Kedua kalinya Jane ditolak. Walaupun dia memiliki keberanian, wajahnya pun memucat. Dia juga adalah wanita yang angkuh. Terus-menerus ditolak oleh pria yang dia cintai. Tidak peduli seberapa hebat daya tahannya, juga akan hancur. Jane dengan terisak menjerit, "Kenapa kamu tidak bisa menerimaku? Apa yang tidak baik dariku? Apakah di dalam hatimu masih ada si wanita keji itu?" Tatapan Yos terlihat dingin dan gelap. Melepaskan tangannya, perlahan membalikkan tubuh, bagaikan raja yang mengendalikan segalanya. Dengan dingin melihat tatapan Jane yang penuh dengan air mata yang begitu menyedihkan. "Siapa yang menyuruhmu mengatainya seperti itu?" Mendengar Jane mengatai Darlene adalah wanita keji, emosinya pun membara. Jane awalnya sedikit ketakutan. Saat mendengar Yos melindungi Darlene si keji itu, dia tidak lagi bisa mengendalikan emosinya. Dengan marah berteriak, "Kenapa? Yos, kamu tidak tega padanya ya? Darlene memang adalah wanita keji. Kalau dia bukanlah wanita keji, kenapa dia menggodamu? Kalau bukan dia,
kamu mana mungkin menolakku?" Dia membuang semua kesalahan pada Darlin. Seperti hanya dengan begitu hatinya akan merasa lebih nyaman. Dan akan merasa dirinya sama sekali tidak salah. Orang yang salah adalah Darlin si keji itu. Bukankah Yos seharusnya adalah pacarnya? Semua ini karena wanita yang pantas mati itu. Aku menolakmu tidak ada kaitannya dengannya. Hanya karena aku tidak ingin menyentuhmu saja. Yos menatap Jane dengan tatapan dingin, seperti sedang melihat orang yang tidak penting. Apakah saat ini Darlin sudah sedang berbaring bersama Hendrik? Asalkan memikirkan itu, hatinya terasa sakit seperti dirobek. "Kenapa, Yos? Apakah kamu tidak mencintaiku lagi? Bukankah kamu mengatakan kita bisa memulai dari awal lagi?" Jane tidak bisa menerima jawaban seperti itu. Dia benar-benar sangat mencintai pria yang ada di hadapannya ini. Tapi kenapa Yos tidak bisa melihat kebaikannya? Apakah hanya dengan Darlin si keji itu menghilang, Yos baru bisa melihat pengorbanannya? Dia benar-benar tidak rela. Yos melihat tubuh wanita yang telanjang, mengerutkan dahi. Bagaimanapun tetap membuat dirinya memikirkan pemikiran yang tidak seharusnya. Dia pun membungkukkan badan dan mengutip bajunya, lalu menutupi tubuh Jane. Tatapannya bersinar dan terlihat tidak tega. "Jane, langkah ini sudah terlalu cepat." Jane pun terkejut dengan kelembutan Yos yang datang begitu tiba-tiba. Tangannya memegang gaunnya. Air mata pun mengalir. Yos masih peduli padanya kan? Kalau tidak sesuai dengan sifat Yos, dia mana mungkin membantunya mengutip bajunya. Tapi kenapa Yos menolak dirinya? Memikirkan kelakuannya yang barusan, dia buru-buru kembali berpura-pura imut berkata, "Yos, aku tahu aku terlalu berlebihan. Kamu jangan marah padaku ya. Aku bukan ingin memarahinya. Aku hanya terlalu peduli padamu. Pakai bajumu dan pulanglah." Sebelum Jane datang, Yos sudah meneguk banyak minum bir. Sekarang dia juga sudah sedikit mabuk. Tapi dia masih tetap sadar. Hanya ingin menunggu setelah dia pergi barusan beristirahat. Jane yang melihat Yos sudah kelelahan, dengan berlinang air mata perlahan memakai bajunya. "Yos, kalau begitu aku pulang dulu." Yos mengiyakan dan tidak mengatakan apapun. Jane dengan tidak rela berjalan ke arah pintu, berharap bisa melihat tatapan tidak tega pria itu. Tapi setelah dia berjalan ke depan pintu, dia sama sekali tidak melihatnya. Akhirnya tidak bisa menahan dan menangis pergi. Yos menunggu sampai Jane pergi. Tatapannya perlahan menjadi dingin. Kalau bukan karena ingin menjalankan tugas, dia benar-benar tidak ingin. Sudahlah, jalur Jane ini tidak boleh sampai putus. Gejala alergi Yos mulai terlihat. Mengangkat tangan dan tidak menggunakan banyak tenaga, langsung mencabut kancing kemejanya. Lalu membuang kemeja yang dia lepaskan ke tong sampah. Sekalian juga membuang gelas yang disentuh Jane. Aroma udara juga membuatnya merasa lelah. Demi membersihkan aroma lain di tubuhnya, Yos berendam selama 1 jam di kamar mandi baru keluar. Dia pun mengelap air di tubuhnya, membungkus handuk di pinggulnya dan berjalan keluar. Tidak langsung berbaring di ranjang dan tidur. Tapi berdiri di depan jendela, mengeluarkan sebatang rokok dari kotak rokok. Aroma nikotin dengan cepat keluar. Malam ini, bulan ditutupi awan yang tebal. Hanya ada sedikit cahaya kuning yang bersinar masuk dari jendela, mengenai wajahnya dan terlihat dingin. Di dalam kegelapan, hanya adalah aroma rokok dan juga sedikit sinar api yang menemani dirinya yang kesepian. Hingga rokok di tangannya habis terbakar,
tubuh Yos masih tidak bergerak, hanya mengangkat tangan dan membuangnya ke asbak rokok, lalu membalikkan tubuh kembali ke dalam kamar.